نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة الصحة والعافية وكفى بهما من نعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم يا نور صل على عبدك النور ونورنا به. اللهم يا طيب صل على عبدك الطيب وطيبنا به وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, yang kami takdim, yang kami hormati dan Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad dan juga Ustaz Maki dan Ustaz Ali dan Ustaz-Ustaz yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sehatkan badannya zahiran wa batinan dan dimudahkan umurnya. Dan juga yang kami hormati, yang kami takdimi, para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini menjadi penerus nanti, insyaallah, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Mudah-mudahan kita juga bisa duduk bersamaan dan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW, karena duduknya di suatu majlis yang dikatakan oleh Nabi, duduknya kita di majlis ini bagaikan kita duduk di raudhah, yaitu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ke raudhah yang di Mekah sangat jauh, mudah-mudahan kita nyampe ke raudhah yang ada di Madinah. Amin. Yang mana dikatakan oleh Nabi, hujrah sama mimbarnya Nabi adalah raudhah min riyadil jannah. Akan tetapi bukan hanya di sana saja yang dikatakan taman-tamannya surga, yaitu termasuk majlis zikir, termasuk juga majlis ilmu. Ini dikatakan oleh Nabi adalah raudhah min riyadil jannah. Akan tetapi sesuatu yang nilainya ibadah ini sangat berat, sesuatu yang sangat sukar apabila itu nilainya ibadah. Karena surga seperti halnya dulu 1 tahun yang lalu Al-Fajr jelaskan bahwanya surga ini tingkatannya ke atas. Jadi kalau orang naik ke atas lebih berat dan luar biasa. Maka dari itu tingkatan surga namanya darajat. Akan tetapi kalau nilainya neraka ini sangat mudah. Kenapa? Karena neraka ini tingkatannya ke bawah. Maka dikatakan darokat. Detimun kulebi sampean terus masuk neraka gampang. Arek alonca masa sudah. Tapi kalau kita ingin mendapatkan surga Firdaus, ini harus naik, harus usaha, harus berusaha, harus capek-capean, walau hujan harus hadir ini dan lain sebagainya, sehingga kita mudah-mudahan semuanya masuk surga yang paling atas. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum bulan Ramadan beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban. Tapi Nabi tidak mengulangi kata Allahumma barik fi syahri Ramadan. Kenapa? Nah, ini seperti orang-orang dulu ketika mereka mendatangi para habaib, ketika mereka mendatangi para kiai yang diminta tidak aneh-aneh. Minta, Beb, doakan anak saya berkah. Beb, doakan mudah-mudahan harta saya berkah. Beb, mudah-mudahan saya punya rumah, punya ini, punya umur berkah. Kalau sekarang Beb, rumah berkah. Kalau takoi orang, akhirnya beri amalan tidak takoi orang sudah. Nah ini pokoknya kalau dulu minta berkah. Bahkan orang-orang dulu mondok ke kiai, ke habib, yang dicari bukan ilmu tapi keberkahan. Kenapa? Karena al-barakah ziyadatul khair. Karena kalau sudah berkah akan bertambah itu kebaikan. Tetapi kenapa ketika Nabi berdoa wa ballighna Ramadan dan sampaikan ke bulan Ramadan? Apa rahasianya? Karena di bulan Ramadan, kalau kita tahu bahwasanya dari awal sampai akhir bulan Ramadan isinya semua keberkahan. Paginya berkah, sorenya berkah, malamnya berkah. Bahkan orang yang berpuasa tidurnya dihitung ibadah. Bukan berarti tedungkol, enggak. Dari awal sampai akhir, nah itu bukan. Nah itu latihan jadi jenazah ya. Ya termasuk dihitung ibadah juga. Tapi juga plus latihan jadi jenazah. Dan juga
Diamnya orang yang berpuasa dinilai tasbih. Ini saking berkahnya. Bahkan salah satu tanda keberkahan di bulan Ramadan, Allah mudahkan kita untuk berbuat ibadah seperti ngaji Al-Quran, seperti sholat tarawih. Coba kita ulang sudah. Di luar bulan Ramadan kita adakan khataman setiap malam. Insya Allah yang hadir mungkin Bibdullah saja mungkin, atau dan teman-temannya yang lain. Alasannya 1000 alasan. Seorang ocean, seorang kayak aku kayaknya. Nah ini, kenapa kok bulan Ramadan ini mudah? Karena Allah berikan keberkahan di dalamnya, sehingga kita bisa hadir, bisa baca Al-Quran, bisa keliling ke sana kemari, beribadah kepada Allah, karena Allah memberikan keberkahan di bulan Ramadan. Akan tetapi dikatakan oleh Imam Ghazali, walaupun orang tersebut masuk bulan Ramadan 1000 kali, walaupun dia mati di dalam keadaan meninggal di dalam Ka'bah, kalau termasuk apabila dia termasuk 5 orang tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kaum muslimin ini, mereka yang berdosa ketika bulan Ramadan dia meminta ampun, Allah ampuni. Dan mereka yang bertaubat meminta kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Akan tetapi ada 5 orang, maka dari itu jangan sampai kita termasuk 5 orang ini, yang mana walaupun masuk 1000 kali bulan Ramadan, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini siapa yang pertama? Yang pertama adalah uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini kita yang durhaka, yang orang tuanya masih ada, ayo kita minta ridhonya, minta maaf kepada kedua orang tuanya, mencium. Salah satu cara kita berbakti kepada kedua orang tuanya yaitu selalu kita mendoakan kepadanya. Salah satu adatnya para salafun saleh, ketika mereka menghatamkan Al-Quran, di samping mereka membaca doa khatmil Quran, mereka juga membaca doa birrul walidain sebagaimana yang ditulis di sini. Jadi di situ ada doa birrul walidain. Mungkin lebih sampian membaca doa birrul walidain, ini siap-siap punya anak juga menjadi anak yang soleh. Jadi insya Allah kalau bapaknya soleh atau ustadz soleh, anaknya insya Allah soleh. Ini berkatnya ustadz soleh, mudah-mudahan soleh semua. Dan juga orang yang durhaka kepada orang tuanya, walaupun dia hafal Al-Quran, walaupun dia ibadah dan meninggal di dalam Ka'bah, maka semua ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keridhaan Allah ada pada ridho kedua orang tua. Jadi kulebi sampean terordina Allah ridho ke kulebi sampean enggak, maka lihat kalau orang tua kita ridho berarti Allah sudah ridho kepada kita. Maka dari itu kita setiap hari minta doa, minta ridhonya kedua orang tua. Tapi kalau seumpamanya orang tua kita sudah meninggal, maka inilah kesempatan kita untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya? Salah satunya kita mendoakan. Yang kedua kita bersedekah. Ya Allah, saya bersedekah, mudah-mudahan dengan sedekah ini, nah ini mumpung di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini yang sedekah sunnah pada sedekah wajib. Nah ini keutamaan. Afdhalus sedekah, paling utamanya sedekah yaitu sedekah di bulan Ramadan. Sampai salafun saleh ketika mereka tidak punya duit hutang, nyari otangan. Untuk apa? Untuk bersedekah di bulan Ramadan. Lain kuliah sambian nyari otangan ke apa? Melihat sarung, melihat rampi. Nah ini tidak salafun saleh, mereka hutang untuk mendapatkan keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Nah ini, maka dari itu ketika kita sedekah niat, ya Allah, kula lambok saya nakal, tereng sepora aki, ya Allah, dengan sedekah ini mudah-mudahan orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara berbuat bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan juga salah satu cara kita berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita datangi, oh itu temannya Abah dulu, dia Masya Allah suka bantu orang tua kita, ibu kita. Ini didatangi. Dan juga salah satu birrul walidain, ini yang dilakukan oleh para habaib. Mereka selalu mengingat namanya. Jadi kalau punya anak, maka anaknya tersebut dikasih nama dengan nama
kakeknya. Jadi banyak, seperti halnya Al-Habib Abu Bakar bin Umar Asgab. Beliau punya anak namanya Ali, dan Habib Ali ini ngasih nama Abu Bakar. Abu Bakar ini ngasih nama Ali. Jadi Ali bin Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar dan selanjutnya. Itu salah satu tanda untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua. Adapun yang kedua, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu seorang istri yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, para suami, didiklah istri-istri kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doanya orang yang berpuasa ini mustajab. Jadi berdoa, ya Allah, manter bini kula bi sampian, manter dadi bini solehah. Amin. Mula karang tak solehahnya kaki solehah lain. Nah ini berdoa. Kenapa? Karena kalau istri ini durhaka kepada suaminya, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang bermusuhan, dak nyapa, bukan karena urusan syariat, bukan karena urusan agama, dan dia tidak tegur sapa selama 3 hari. Nah, ini orang tersebut yang amusuhan, ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu salah satu cara aslafun saleh menyambut bulan Ramadan, mereka menyambut dengan membersihkan hati dari sifat benci, dendam dan lain sebagainya. Musi adik moso sepora sudah, sampean adik salatina lampon sepora. Nah, ini salah satu cara mereka menyambut bulan Ramadan. Mereka membersihkan hatinya dari kebencian, dari dendam. Lambok ngecok tambah, udahlah ikhlasin sudah. Kenapa? Agar hatinya bersih, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang berapa? Yang keempat, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syaribul khamar. Orang yang minum khamar, minuman keras, dan juga ya buja Inggris dan sejenisnya itu, termasuk sabu-sabu. Nah, ini hati-hati. Mereka yang tidak bertaubat, walaupun dia masuk 1000 kali bulan Ramadan, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wallahu a'lam lupa. Jadi, insyaallah besok malam kita di rumah dia. Jadi itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan umur kita dijadikan umur yang berkah, harta kita menjadikan harta yang berkah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa menyenangkan wajah Nabi Muhammad SAW, yang bisa menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah, sehingga kita semua bisa melakukan ketaatan kepada Allah dan bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniya wa likunyatin salihah kama wa asafuna salihun wa ila hadati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asalil Fatihah. Wa billahi syaitan jadi dia terahdi segi masalatin ala fa'alihim wa ba'alihim wa subhanallahi hamdu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.